Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kali ini teman-teman saya akan berbagi pengalaman tentang gagal bayar di salah satu pinjol legal, dan saat telat bayar tersebut ditawari dua opsi dari DC pinjol, dan dua opsi ini kalian harus betul-betul ekstra hati-hati ya. Jangan sampai langsung karena kepanikan kalian melakukan hal ini dan menuruti apa yang disampaikan oleh DC pinjol tersebut. Oke, buat kalian yang penasaran silahkan disimak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi penyemangat buat kawan-kawan semuanya dan tidak takut lagi ketika menghadapi fase gagal bayar di aplikasi pinjaman online manapun. Dan buat kawan-kawan yang saat ini masih mensupport channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Karena berkat dukungan dari kalian sampai hari ini saya masih bisa berbicara, saya masih bisa semangat untuk berbagi pengalaman, mengedukasi kawan-kawan tentang gagal bayar di pinjaman online. Karena faktanya gagal bayar di pinjaman online itu bukan akhir hidup Anda, tapi awal hidup Anda untuk memulai hidup yang lebih baik lagi. Dan buat kawan-kawan yang saat ini sudah memutuskan gagal bayar, saya ucapkan selamat. Karena fakta di luar sana, orang yang sudah galbay itu hidupnya insya Allah akan lebih baik lagi. Dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih merawat pinjol. Hidupnya setiap hari akan tersiksa, setiap hari akan mikirin tanggal jatuh tempo dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang terus-terusan merawat pinjol dan akhirnya pasti akan gagal bayar dan pasti akan menyesal juga. Oke, langsung ke pembahasan kita mengenai telat bayar di pinjol legal ini. Ditawari dua opsi oleh DC pinjol, dan hal ini dikirimkan melalui email. Dan dua opsi ini jika kita lakukan, jika kita laksanakan tanpa pemikiran yang matang, tanpa proses yang betul-betul nego yang alot, ini bisa berbahaya untuk kalian. Kalian bisa terjebak, kalian bisa hancur, dan kalian bisa memiliki utang yang semakin besar lagi. Jadi sebaiknya sebelum hal ini dilakukan oleh kalian, harusnya kalian betul-betul ekstra hati-hati dan waspada. Jangan langsung larut dalam kata-kata yang dilontarkan oleh DC pinjol dan mengikuti arahan-arahan DC pinjol itu, padahal itu hanyalah menjebak kalian agar nantinya kalian mau melakukan pembayaran. Seperti apa dua hal itu? Kalian bisa lihat di layar, saya tampilkan dan akan saya bacakan. Ini dikirimkan dari DC pinjol Klik Kami ya. Perihal keterlambatan tagihan Klik Kami. Novel admin kepada nasabah. Dear Bapak atau Ibu, ini bagaimana tagihan di aplikasi Klik Kami? Sudah nunggak 9 hari, mau diselesaikan baik-baik dengan dua solusi. Satu, pelunasan tanpa denda. Yang kedua, diangsur 50% dari total tagihan yang sisanya bisa dibayarkan di hari lain dan akan mengurangi intensitas penagihan kami ke Anda. Silakan dipilih salah satu untuk meringankan beban Anda yang terlilit hutang di mana-mana. Jika memang tidak bisa diselesaikan baik-baik, selesaikan dengan pihak ketiga kami yang kemungkinan akan bisa berkunjung ke alamat Anda dan kantor. Best regards, VA katanya. Oke, ini adalah teman-teman email dari pinjaman online Klik Kami yang dikirimkan melalui adminnya ya, admin Klik Kami. Dan di sini isinya adalah menawarkan opsi-opsi pembayaran, katanya agar tidak ditagih lagi atau mengurangi intensitas penagihan ke nasabah tersebut. Yang pertama adalah pelunasan tanpa denda. Ingat kawan ya, sudah saya bahas sebelum-sebelumnya ya, Anda membayar hutang pinjol, melunasinya dengan membayar pokoknya saja tanpa denda. Jika dilakukan tanpa nego yang alot, ini bisa berbahaya untuk Anda. Bisa menjadi jebakan untuk Anda. Karena lihat di sini di angka satunya di sebelah kiri ini ada tanda bintang kecil. Nah, ini sebagai bukti bahwa ada syarat dan ketentuan berlaku. Jangan sampai Anda terjebak ya. Membayar hutang pokok tanpa denda itu bukanlah solusi jika kita tidak bisa nego secara maksimal dengan pihak perusahaan pinjolnya. Jangan nego dengan DC pinjol. DC pinjol mungkin tidak punya kewenangan untuk memberikan Anda diskon denda dan Anda harus ekstra hati-hati ya. Jika dikirimkan hal ini oleh DC pinjol, jangan pernah direspon, jangan pernah dibalas jika memang Anda tidak punya uang lagi untuk membayar ya.
Jangan berpikir nanti saya akan bayar pokoknya saja lalu Anda menjanjikan tanggal pembayaran pada DC pinjol tersebut. Setelah dilakukan pembayaran pokoknya tadi itu denda tidak akan hilang ya, ataupun bunga dan denda tidak akan hilang karena ini sudah telat bayar 9 hari. Jadi kalau sudah telat bayar, denda akan berjalan itu per harinya. Misalkan dendanya 0,8% per hari terus akan berjalan walaupun Anda sudah membayar pokoknya saja. Hati-hati ya, buat Anda jangan tergiur jika ditawari membayar pokoknya saja. Itu akan beresiko untuk Anda jika Anda tidak betul-betul melakukan negosiasi yang betul-betul maksimal ya. Disetujui oleh semua pihak, ditandatangani oleh semua pihak, barulah mungkin itu bisa dilakukan pembayaran pokok. Oke ya teman-teman. Yang kedua adalah diangsur 50% dari total tagihan yang sisanya bisa dibayarkan di lain hari dan akan mengurangi intensitas penagihan kami ke Anda. Nah ini dibayarkan 50% dulu. Ya, sudah saya bahas juga di video sebelumnya bahwa pembayaran utang pinjol dengan cara dicicil, mau itu 50%, mau 20%, mau utangnya misalkan 10 juta rupiah, dibayarkan 5 juta rupiah, 5 juta rupiah dulu, bukanlah solusi. Ya ingat, bukanlah solusi. Ini sudah telat bayar 9 hari. Jika kalian bayar 50%-nya dulu, itu yang sisanya gimana? Setiap hari dendanya akan terus bertambah, percuma. Ya, percuma. Ini hanya akal-akalan DC pinjol untuk mengelabui Anda, dan setelah Anda melakukan pembayaran, Anda akan terjebak kembali dalam utang yang lebih besar karena dendanya terus berjalan. Tidak akan pernah selesai sampai kapanpun ya. Jadi hati-hati ketika ditawari untuk membayar utang pinjol 50% dulu, 20% dulu, atau berapapun. Si DC pinjol itu kan ditarget ya, setiap harinya misalkan harus bisa mendapatkan pembayaran dari nasabah itu 10 nasabah atau 100 nasabah. Sehingga dia melakukan cara apapun agar nasabahnya melakukan pembayaran. Mau itu bayarnya hanya 20%, 50%, itu tujuannya agar target dari si DC pinjol tersebut terpenuhi. Ya, dia meminta pada Anda untuk bayar 50% dulu karena mungkin kebutuhan untuk mencapai target si DC pinjol tersebut tinggal 50% lagi. Oke ya, hati-hati jangan dilakukan, jangan pernah mengikuti cara-cara atau saran-saran yang dilakukan oleh DC pinjol tentang melakukan pembayaran utang pokoknya saja ataupun dicicil berapa persen itu ya. Jangan pernah dilakukan, itu akan membuat Anda terjebak dan hutang Anda tidak akan pernah selesai. Percuma dibayar juga. Oke, selanjutnya silakan dipilih satu metode pembayaran di atas dan beban Anda akan berkurang. Dan jika memang tidak bisa diselesaikan baik-baik, selesaikan dengan pihak ketiga kami yang kemungkinan akan bisa berkunjung ke alamat Anda dan kantor. Nah ini hanya gertakan sabar kawan-kawan. Klik kami, Pinjol Legal OJK itu tidak ada DC lapangannya ya. Walaupun dia bilang pihak ketiga akan bisa mengunjungi ke rumah Anda atau ke kantor. Ini hanya kata-kata yang sengaja untuk mensugesti pikiran Anda hingga tercipta ketakutan dan akhirnya Anda melakukan pembayaran dengan cara apapun. Ini semua DC pinjol seperti ini ya. Dari dulu, dari tahun 2018 juga sudah seperti ini. Justru tahun 2018 itu lebih ekstrim ya. Waktu itu 2018, 2019 lebih ekstrim. Setelah ada aturan OJK yang lebih ketat, mungkin intensitas penagihannya agak sedikit berkurang ya. Karena mereka takut dipiralkan. Orang-orang sekarang sudah mulai pada pinter. Walaupun masih banyak orang yang mau dibodoh-bodohi oleh DC pinjol sehingga melakukan pembayaran dengan cara apapun dan pembayarannya tersebut justru tidak menjadi solusi dan hutangnya tetap tidak berkurang. Oke ya teman-teman, itu adalah penagihan dari Pinjol Legal Klik kami yang dikirimkan melalui email yang menawarkan opsi pembayaran bayar pokoknya saja dan dicicil 50% ya. Itu hanyalah jebakan dan bisa berpotensi kalian membayar utang tersebut tapi utang kalian tidak selesai. Hati-hati ya. Itulah teman-teman, semoga sharing yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya dan untuk tetap berhati-hati berurusan dengan pinjaman online, baik itu saat meminjam uang di pinjol ataupun saat melakukan pembayaran ya. Jangan coba-coba membayar utang pinjol dengan membayar utang pokoknya saja, jangan membayar dengan cara dicicil, jangan coba-coba membayar utang pinjol dengan cara gali lubang, tutup lubang atau membuat utang baru.
stop di satu lubang hutang, gagal bayarkan. Insya Allah hidup kalian akan lebih baik dan terjauh dari pinjaman online. Semoga bermanfaat, dan buat kawan-kawan yang saat ini masih memiliki permasalahan hidup di dunia ini, apapun itu masalahnya, saya doakan semoga Allah segera memberikan solusi pada Anda. Semoga Allah segera memberikan segala macam cara agar kalian terbebas dari segala permasalahan tersebut. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.